Setiap kali bulan Agustus tiba, suasana di berbagai penjuru Nusantara selalu semarak. Bendera merah putih berkibar di setiap teras rumah, suara anak-anak berteriak gembira memenuhi lapangan, dan aroma jajanan kampung bercampur dengan deru gelak tawa warga. Di tengah kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu, ada satu tradisi yang hampir selalu ada dan paling ditunggu-tunggu banyak orang bernama Panjat Pinang. Dari kejauhan, pemandangan pohon pinang yang berdiri tegak dengan berbagai hadiah menggiurkan di puncaknya, mulai dari sepeda, televisi, kipas angin, hingga bungkusan sembako, dan selalu berhasil memancing sorak-sorai penonton. Orang-orang berkerumun, saling menyemangati, dan tertawa lepas ketika melihat peserta berjatuhan di atas tumpukan badan kawan-kawan mereka sendiri. Namun, di balik riuhnya gelak tawa dan semangat gotong royong yang tampak di permukaan, tersimpan sebuah narasi lain yang jauh lebih dalam, bahkan cenderung kelam, jika kita mau menengok lebih dekat ke akar sejarah, kondisi lingkungan, hingga realitas sosial di baliknya. Jika kita bersikap jujur dan berani memutar balik jarum jam sejarah jauh ke belakang, akar dari tradisi Panjat Pinang ini sebenarnya sama sekali bukanlah murni tradisi asli masyarakat Nusantara yang lahir dari semangat kemerdekaan. Sejumlah catatan sejarah, surat kabar era prakemerdekaan, hingga arsip foto kolonial yang tersimpan rapi di perpustakaan luar negeri mengungkapkan bahwa Panjat Pinang merupakan salah satu bentuk hiburan umum yang dibawa serta dipopulerkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa penjajahan, hiburan rakyat semacam ini dikategorikan ke dalam istilah kolonial Vermaak, sebuah bentuk tontonan massal yang dirancang khusus oleh penguasa kolonial untuk memeriahkan pesta-pesta mereka. Perlombaan ini biasanya diselenggarakan pada momen penting perayaan bangsa Eropa di tanah jajahannya, seperti hari ulang tahun Ratu Belanda, pernikahan keluarga bangsawan Belanda, atau pembukaan pameran dagang besar seperti Pasar Gambir di Batavia. Namun, ada ironi besar di balik kemeriahan tersebut, bahwa Panjat Pinang sengaja diciptakan bukan untuk dinikmati bersama secara setara, melainkan murni sebagai panggung tontonan eksklusif bagi kaum elit Belanda dan pejabat Eropa. Sebuah pemandangan kontras yang amat menyayat hati tersaji jelas pada masa itu. Di satu sisi, para pejabat kolonial dan tuan tanah Belanda duduk santai di kursi empuk di teras gedung yang teduh, mengenakan pakaian rapi, sambil menikmati teh atau minuman dingin. Namun di sisi lain, di bawah terik matahari yang menyengat, batang pohon pinang berdiri tegak dilumuri minyak atau lemak licin. Di puncaknya, digantung barang-barang yang kala itu menjadi kemewahan luar biasa bagi rakyat jelata berupa beras, gula, keju, kemeja kain, hingga beberapa keping uang tunai. Bagi warga pribumi yang hidup dalam belenggu kemiskinan dan kelaparan akibat tekanan ekonomi penjajahan, barang-barang tersebut bukanlah sekadar hadiah hiburan, melainkan penambal kebutuhan dasar hidup. Mereka terpaksa bertelanjang dada, merayap, tergelincir, jatuh ke tanah, dan kembali memanjat di atas punggung sesama kawan yang sama menderitanya. Sementara itu, para penguasa kolonial menonton pemandangan tersebut sambil menunjuk-nunjuk dan tertawa lepas. Perjuangan fisik rakyat kecil yang terjajah diubah menjadi komoditas lelucon yang menghibur mata penjajah Belanda saat itu. Secara psikologis, permainan yang kala itu dinamai deklimast ini adalah bentuk perendahan martabat kemanusiaan yang dibungkus rapi dalam kemasan pesta rakyat. Penjajah memanfaatkan rasa lapar dan keputusasaan rakyat sebagai umpan untuk pertunjukan humor fisik. Foto-foto arsip hitam putih menjadi saksi bisu bagaimana penderitaan kaum terjajah didokumentasikan dan dinikmati sebagai hal yang unik dan mengocok perut. Kita kemudian memeluk kembali tradisi peninggalan penjajah itu dan memberinya makna baru sebagai simbol gotong royong dan pantang menyerah. Seiring waktu, kita seolah lupa bahwa permainan tersebut dulu lahir dari rasa malu, kepayahan, dan penderitaan rakyat yang dijadikan tontonan. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, tradisi Panjat Pinang memang mengalami proses redefinisi
atau memberi nama baru yang sangat kuat di tengah masyarakat Indonesia. Setelah lonceng kemerdekaan dikumandangkan, narasi di balik perlombaan ini perlahan-lahan dipoles ulang. Pengalaman traumatis era penjajahan dibungkus dengan kain filosofi baru. Kini, Panjat Pinang diagungkan sebagai lambang luhur dari perjuangan bangsa, cerminan kerja keras tanpa kenal lelah, serta manifestasi nyata dari nilai gotong royong dan kerja sama tim demi mencapai satu tujuan bersama di puncak kemenangan. Secara kasat mata, narasi modern tersebut terdengar sangat puitis dan penuh dengan nilai-nilai positif. Namun, jika kita bersedia mencermatinya secara lebih kritis dan melepaskan kacamata euforia sesaat, realitas yang tersaji di balik objek-objek yang diperebutkan justru menyisakan ironi yang sangat menohok. Realitas tersebut bertaut amat erat dengan wajah ketimpangan sosial ekonomi yang masih membelenggu kehidupan masyarakat kita hingga hari ini. Hadiah-hadiah yang digantung bergoyang di puncak pohon pinang umumnya bukanlah barang-barang mewah, barang koleksi mahal, atau barang tersier yang biasa dikejar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang-barang itu adalah perlengkapan kebutuhan pokok sehari-hari yang amat membumi. Di sana ada kompor gas 1 tungku, tabung gas 3 kg, kipas angin plastik, magicom, tumpukan mie instan, kemeja murah, hingga amplop tipis berisi beberapa lembar uang tunai yang nominalnya pas-pasan hanya untuk menambal kebutuhan dapur selama beberapa hari ke depan. Pemandangan ini menunjukkan keadaan yang cukup menyedihkan. Barang-barang yang mudah dibeli oleh masyarakat kelas menengah ke atas justru harus diperjuangkan dengan susah payah oleh warga kelas bawah. Mereka harus mengorbankan tenaga, menahan rasa sakit, bahkan mempertaruhkan keselamatan demi mendapatkan barang tersebut. Kebutuhan dasar yang seharusnya bisa dinikmati dengan layak di negara yang sudah merdeka, justru berubah menjadi hadiah yang harus direbut dengan memanjat tubuh dan bahu orang lain. Kritik sosial itu terlihat jelas dari apa yang terjadi di arena Panjat Pinang. Pemandangan arena Panjat Pinang pada dasarnya memperlihatkan bagaimana kesulitan hidup dan kemiskinan masyarakat kelas bawah dikemas menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmati banyak orang. Perjuangan hidup yang berat ketika rakyat kecil harus bersusah payah mengeluarkan tenaga dan keringat demi memenuhi kebutuhan keluarga, diubah menjadi lelucon musiman yang ditertawakan oleh penonton yang mungkin hidupnya jauh lebih berkecukupan. Penderitaan fisik dan kesulitan hidup rakyat kecil tanpa disadari menjadi bahan tontonan yang mengundang tawa. Kenyataan pahit tentang kesenjangan ekonomi bukan diselesaikan atau dipikirkan lebih dalam, tetapi justru dianggap biasa dalam bentuk permainan tahunan yang seolah wajar untuk dirayakan bersama. Pada akhirnya, keadaan ini menjadi gambaran tentang masyarakat kita, yaitu sebuah kondisi ketika kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak hanya dibiarkan terjadi, tetapi juga dijadikan tontonan yang disambut dengan tawa dan kegembiraan. Tidak hanya berhenti pada lembaran sejarah kelam dan dinamika psikologi sosial yang memilukan, sisi lain yang paling nyata, kasat mata, namun justru paling sering diabaikan dari tradisi Panjat Pinang adalah aspek keselamatan jiwa serta risiko kesehatan fisik yang amat tinggi. Di tengah riuh rendah gembira para penonton yang bersorak di sekeliling lapangan, ada taruhan keselamatan tubuh yang sangat besar yang sedang dimainkan oleh para peserta. Gelak tawa yang membahana kerap kali menutupi kenyataan brutal bahwa setiap jengkal gerakan di atas batang pohon yang licin itu dikelilingi oleh potensi cedera fatal yang siap mengintai kapan saja. Jika ditinjau dari sudut pandang keselamatan olahraga ekstrim maupun manajemen risiko aktivitas luar ruang, Panjat Pinang adalah salah satu bentuk atraksi fisik yang paling minim standar keamanan. Dalam praktiknya, sekelompok orang dewasa atau remaja menumpuk beban tubuh mereka secara vertikal di atas batang pohon yang licin dan tegak lurus dengan ketinggian yang kerap mencapai 5 hingga 10 meter dari permukaan tanah. Tumpukan manusia ini berdiri di atas fondasi licin tanpa adanya alat pelindung diri seperti helm pengaman, pelindung sendi, sabuk pengikat,
ataupun matras busa tebal di area landasan jatuh. Ketika fondasi di bawah goyah dan tumpukan manusia itu runtuh, maka sebuah peristiwa yang pasti terjadi berulang kali sebelum piala di puncak dapat diraih. Puluhan hingga ratusan kilogram bobot tubuh meluncur deras dan jatuh menghantam tanah keras, bebatuan, atau saling bertindihan dengan badan peserta lainnya. Kasus-kasus cedera serius hingga kematian yang timbul akibat perlombaan ini bukanlah sekadar cerita fiktif, mitos menakutkan, atau gertakan belaka. Laporan medis dari berbagai instalasi gawat darurat rumah sakit serta pemberitaan media nasional setiap tahunnya konsisten mencatat deretan insiden tragis yang menimpa peserta Panjat Pinang. Ketika tumpukan badan ambruk secara mendadak, gaya gravitasi dan benturan keras menciptakan tekanan mekanis luar biasa pada organ tubuh. Para peserta harus pulang dengan kondisi tulang tangan atau kaki patah, mengalami dislokasi sendi bahu dan panggul, luka robek menganga akibat gesekan kayu kasar, hingga gegar otak akibat benturan keras kepala yang langsung ke permukaan tanah. Yang jauh lebih mengerikan adalah ancaman cedera pada area leher dan susunan saraf tulang belakang. Ketika seorang peserta berada di posisi paling bawah dan menahan beban beberapa orang di atasnya, tulang belakangnya menerima beban kompresi yang sangat melampaui batas toleransi medis. Jika tumpukan di atasnya jatuh menimpa area leher atau dada secara mendadak, risiko patah tulang leher dan kerusakan sumsum tulang belakang dapat terjadi. Benturan keras sedemikian rupa dapat menyebabkan kelumpuhan permanen dari leher ke bawah, hilangnya fungsi motorik tubuh secara total, dan dalam beberapa insiden, bahkan ada yang berujung pada kematian seketika di tempat akibat terhentinya sistem pernapasan. Tragedi fisik ini terasa semakin menyayat hati apabila kita menengok latar belakang sosial para peserta. Sebagian besar dari mereka yang bersedia menjadi tumpuan di bagian bawah adalah para pekerja fisik, buruh harian, atau pemuda kampung yang mengandalkan kebugaran fisik sebagai satu-satunya modal untuk mencari nafkah. Ketika seorang buruh mengalami patah tulang atau cacat fisik, ia tidak hanya kehilangan kesehatan tubuhnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Seringkali, total nilai hadiah berupa kompor gas, kipas angin, atau paket sembako yang berhasil dibawa pulang sama sekali tidak sebanding dengan biaya operasi, rawat inap, dan pemulihan medis yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Agar perlombaan berjalan seru, penuh gelak tawa, dan menghadirkan tantangan fisik yang ekstrim, tiang pinang tentu harus dibuat selicin mungkin. Tanpa permukaan yang licin, peserta akan dengan mudah memanjat hingga ke puncak dan permainan akan kehilangan unsur drama serta komedinya. Disinilah aspek kesehatan medis, toksisitas bahan kimia, serta ancaman racun tersembunyi masuk sebagai masalah krusial lain yang hampir selalu luput dari perhatian panitia penyelenggara maupun masyarakat penonton. Demi mengejar tingkat kelicinan yang maksimal dengan biaya semurah mungkin, aspek keselamatan biologis tubuh manusia seringkali dikorbankan tanpa disadari. Untuk melumasi batang pohon pinang sepanjang bermeter-meter tersebut, panitia penyelenggara lokal umumnya mengandalkan bahan-bahan industri bekas yang sangat mudah didapatkan di bengkel-bengkel sekitar, seperti oli bekas mesin kendaraan bermotor, gemuk padat, atau campuran sabun colek deterjen dalam jumlah yang sangat masif. Pemilihan bahan-bahan ini murni didasari oleh pertimbangan ekonomis dan kepraktisan. Namun, dari sudut pandang medis dan ilmu yang mempelajari racun serta zat berbahaya, kombinasi bahan-bahan tersebut adalah adonan racun kimia berbahaya yang sama sekali tidak dirancang untuk bersentuhan langsung dengan kulit terbuka manusia, apalagi dalam durasi waktu yang lama dan di bawah tekanan gesekan fisik yang intensif. Penggunaan oli bekas mesin kendaraan, misalnya, merupakan praktik yang sangat berisiko bagi kesehatan tubuh. Oli bekas dapat mengandung logam seperti timbal, kadmium, dan kromium, serta berbagai zat lain yang terbentuk selama digunakan di dalam mesin, sehingga paparan berulang dalam waktu lama dapat membahayakan tubuh. Ancaman paling nyata terjadi pada kulit peserta karena saat memanjat,
tubuh mereka akan bergesekan keras dengan batang pohon yang kasar dan dilapisi oli, sehingga kulit dapat lecet atau terluka dan bahan kimia dari oli lebih mudah mengenai bagian kulit yang terbuka. Selain masalah pada kulit, risiko kesehatan lain yang tak kalah berbahaya adalah paparan pada mata, pernapasan, dan pencernaan. Sebab saat peserta merayap dan saling bertumpuk, campuran oli dan sabun dapat mengalir bersama keringat ke wajah dan menyebabkan iritasi jika masuk ke mata. Peserta yang sudah kelelahan juga bernapas terengah-engah dengan mulut terbuka, sehingga oli atau sabun dapat tidak sengaja tertelan atau masuk ke saluran pernapasan. Dan jika mencapai paru-paru, dapat menyebabkan pneumonitis kimiawi atau peradangan paru akibat bahan kimia. Bahkan, dampak buruk pelumas kimia ini tidak berhenti pada tubuh peserta saja, melainkan juga meluas ke lingkungan sekitar arena perlombaan karena oli bekas dan gemuk yang menetes dari batang pohon dapat mencemari tanah dan berpotensi masuk ke sumber air di sekitarnya. Memahami berbagai sisi gelap ini tentu bukan berarti kita harus serta-merta menghapus seluruh keceriaan perayaan Hari Kemerdekaan atau memandang rendah setiap orang yang bernostalgia dengan permainan ini. Niat awal masyarakat di kampung-kampung umumnya hanyalah murni untuk mencari hiburan, mempererat kebersamaan, dan merayakan hari raya bangsa dengan cara yang meriah dan penuh kehangatan. Namun, kesadaran kritis terhadap tradisi masa lalu sangat penting untuk dibangun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menghargai aspek hak asasi manusia, keselamatan jiwa, keberlanjutan lingkungan, dan etika sosial, sudah saatnya kita mengevaluasi cara-cara kita bersenang-senang. Banyak komunitas di berbagai daerah kini mulai melakukan modifikasi cerdas atau bahkan mengganti panjat pinang dengan perlombaan lain yang jauh lebih aman, bersih, dan bermartabat. Ada yang mengganti tiang licin dengan wahana panjat dinding buatan yang dilengkapi tali dan sabuk pengaman resmi, mengganti oli bekas dengan bahan pelumas berbasis bahan alami yang ramah kulit, atau beralih sepenuhnya ke perlombaan karya kreatif, olahraga gotong royong modern, dan aksi sosial yang tidak mempertaruhkan keselamatan fisik maupun martabat kemanusiaan peserta. Pada akhirnya, merayakan kemerdekaan berarti juga memerdekakan cara berpikir kita dari pola-pola lama yang menormalisasi bahaya, eksploitasi, dan penderitaan sesama demi sekadar tontonan semata. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika seluruh warga dapat bersukacita bersama dalam suasana yang aman, adil, menghargai sesama manusia, serta menjaga kelestarian alam di sekitarnya.